Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Rafiqah Majid. Apa kabar nih teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya, tetap semangat dan harus selalu bersyukur. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku tuh habis belanja mingguan. Tapi untuk belanjanya nggak aku record ya. Nah ini aku langsung bongkaran aja untuk belanjaan aku hari ini. Nah ini aku ada beli sayap ayam ya teman-teman, setengah kilo harganya 15.000. Terus lanjut lagi aku tuh beli ati ayam 1 kilo harganya itu 13.000. Lanjut lagi aku beli ikan. Nah untuk ikan ini tadi tuh aku beli di tukang sayur keliling ya teman-teman, harganya 14.000. Lanjut lagi ada ikan kembung kecil-kecil itu harganya 14.000. Sama aku belinya di tukang sayur keliling. Terus lanjut lagi ini aku beli nugget yang ukuran 1 kilo harganya 32.000. Lanjut lagi ini aku beli bakso ya teman-teman, ini tuh yang harganya 21.000. Lanjut lagi aku tadi tuh beli tempe ya teman-teman, 2 papan harganya 10.000. Terus lanjut lagi aku beli tahu. Nah ini tahu harganya 5.000 dan udah aku pindahin di wadah ya, tadinya tuh di plastik kayak gitu. Terus ini ada sayuran sawi putih harganya 6.000. Lanjut lagi ada jagung manis harganya 4.000. Terus ini ada paket sayur asam harganya 3.000 rupiah. Lanjut lagi aku tadi juga beli untuk sayur sop harganya 3.000. Oke lanjut lagi ini ada nangka muda harganya itu 6.000 ya teman-teman, udah dibungkusin plastik kayak gitu. Terus tadi aku juga beli jeruk requestnya Pak suami, untuk harganya itu 14.000 rupiah per kilo. By the way, tadi tuh aku ada beberapa barang bahan yang aku belanjanya itu di forum jual beli di perumahan aku ya teman-teman. Tadi tuh aku pesan untuk cabai merah keriting itu 10.000. Terus juga aku pesan cabai galak itu 10.000 juga ya teman-teman. Aku beli juga bawang merah. Nah ini untuk cabai galaknya ini aku pesan 10.000. Sebenarnya tadi tuh harga seperempatnya itu sekitar 13.000 ya. Cuma aku belinya 10.000 aja. Dan meskipun aku tuh belinya online gak bisa milih langsung kayak gitu, tapi sama penjualnya aku tuh dikasih yang seger-seger ya teman-teman, yang bener-bener enggak ada yang busuk-busuk kayak gitu, amanah banget. Terus aku juga beli bawang merah, ini tuh yang ukuran besar-besar ya, untuk harganya itu seperempat 9.000 ya teman-teman. Tadi juga ada yang ukuran kecil sih, yang sedang kayak gitu, harganya itu 7.000. Cuma aku milih yang ukuran besar aja. Lanjut lagi aku juga beli bawang putih seperempat itu harganya 10.000 ya teman-teman. Jadi tadi aku tuh ke warung sayur belanjanya sedikit aja ya teman-teman. Sebagian besar itu aku belinya di forum jual beli. Kayak ayam, terus juga ati ayam itu tadi aku belinya juga di forum jual beli ya teman-teman, dianterin gitu, delivery. Untuk total belanjaan aku hari ini habisnya itu 195.000 ya teman-teman, dan insya Allah ini tuh cukup untuk 1 minggu ke depan. Nah ini langsung aja aku mau food prep. Nah tadi tuh aku udah naruh ya teman-teman untuk sawi putihnya. Itu tuh aku taruh kayak gitu aja, nggak aku potong kecil-kecil. Nanti aku potongnya itu pas nanti mau dimasak aja ya, dadakan kayak gitu. Lanjut lagi untuk tempe itu aku taruh kayak gitu, nanti aku tutup biar kedap gitu ya udaranya, biar si tempenya ini jadi lebih awet ya teman-teman. Karena kalau misalkan langsung ditaruh di kulkas aja kayak gitu, nanti tuh bakalan cepet kering gitu loh teman-teman di ujung-ujungnya. Tapi kalau misalkan kita taruh di food container kayak gitu, kita tutup tuh insya Allah bisa awet sampai berhari-hari. Oke lanjut di nangka muda juga sama ya teman-teman, aku taruh di wadah kayak gitu. Next di paket sayur sop seperti biasa, ini untuk paket sayur sopnya aku campur aja ya teman-teman di satu wadah yang sama. Dan ini seperti biasa bagian ujung-ujung wortelnya ini aku potong biar nggak cepet busuk ya. Terus lanjut lagi ini tuh aku mau meriksa untuk stok cabai aku, kemarin ternyata masih ada beberapa biji. Ini aku ganti ya teman-teman untuk tisunya karena udah lecek, udah agak basah kayak gitu. Nah aku tuh kalau misalkan pakai tisu tuh cuma buat nyimpen cabai-cabean aja ya teman-teman. Kalau untuk sayuran lainnya aku tuh nggak pakein tisu kayak gitu. Oh iya, untuk bawang merah dan bawang putih juga sama ya teman-teman. Kalau misalkan aku kupas, mau aku taruh ke dalam kulkas tuh sama aku alasin pakai tisu. Pokoknya itu aja, cabai sama perbawangan ya teman-teman. Kalau untuk sayuran lainnya aku tuh nggak alasin pakai tisu. Nah oke, ini lanjut aja, aku tuh mau metikin untuk si cabai merah keritingnya.
Jadi tadi tuh aku beli cabai merah keriting tuh 10.000 ya teman-teman, dapatnya tuh lumayan banyak dan ini tuh masih seger-seger kayak gitu. By the way, aku tuh seneng banget kalau misalkan belanja di forum jual beli yang ada di perumahan ya teman-teman. Karena selain harganya itu lebih murah ya kadang ya. Terus kita tuh bisa delivery ya teman-teman tanpa harus bayar ongkir lagi. Kayak tadi aku tuh beli ayam sama ati ayam itu totalnya 27.000 ya teman-teman. Itu tuh diantar nyampe rumah, nyampe depan pintu. Sama juga untuk percabean sama bawang tadi tuh aku habisnya 39.000 ya teman-teman. Dan itu pun diantar tanpa bayar ongkir lagi. Dan enaknya tuh kita nggak perlu repot-repot atau belanja ke warung sayur kayak gitu ya. Nggak perlu capek-capek milih juga, nggak perlu panas-panasan wirawiri kesana kemari kayak gitu. Cukup pilih-pilih barang yang pengen kita order ya teman-teman. Lanjut nanti kita tuh tinggal nunggu di rumah aja dan nanti bisa langsung bayar aja ya teman-teman. Dan menurut aku ini lebih ke efisien waktu ya teman-teman dan juga harga sih, karena harga yang ditawarkan di grup jual beli sama yang di kios sayur itu rata-rata sama ya teman-teman. Bahkan ada beberapa yang lebih murah di grup jual beli ketimbang di warung sayurnya. Oke, alhamdulillah ini udah selesai aku metikin untuk si cabai merah keritingnya ya teman-teman. Lanjut lagi, ini aku metikin untuk si cabai galaknya. Ini untuk wadahnya aku taruh di satu tempat aja ya, biar ngirit tempat kayak gitu. Karena wadahnya juga lumayan besar ya, sayang kalau misalkan nggak keisi gitu masih kosong. Jadi ini aku satuin aja. By the way, kalau di tempat kalian ada juga nggak sih forum jual beli kayak gitu, kayak di tempat aku gini? Jadi di sana tuh banyak banget ya teman-teman barang-barang yang dijual, mulai dari sayur-sayuran, sayur mentah sampai sayur mateng, makanan, terus juga barang-barang itu hampir semuanya ada ya teman-teman. Nah kalau misalkan lagi males masak atau lagi nggak enak badan, nggak masak, kita tuh bisa order kayak gitu ya. Banyak banget makanan-makanan yang udah siap makan gitu ya dijual di forum jual beli di sini. Oke, lanjut lagi. Ini aku mau ngupas bawang merah ya teman-teman. Nah di sini itu kemarin aku beli harganya itu seperempat aja ya teman-teman. Itu 9.000. Itu tuh yang ukuran besar, yang ukuran super katanya. Kalau yang ukuran sedang atau ukuran yang campur agak kecil-kecil itu harganya cuma 7.000 rupiah per seperempat kilo ya teman-teman. Nah aku tuh milih yang besar aja karena nanti kalau misalkan dikupas itu cepet ya teman-teman, ketimbang yang kecil-kecil itu kayak jelimet banget gitu. Makanya aku tuh milih yang besar aja. Nah untuk pemakaian bawang merah aku tuh rata-rata seminggu cuma habis seperempat aja ya teman-teman untuk masak sehari-hari, nggak masak besar kayak gitu ya, masak yang biasa aja. Dan biasanya pun untuk stok bawang merah itu emang aku kupasin kayak gini sebelum masuk ke kulkas, biar nanti tuh kalau misalkan mau dipakai gampang aja ya, tinggal diiris-iris atau tinggal di blender. Kalau misalkan bikin bumbu nggak perlu kupas-kupas lagi. Nah ini lanjut sama juga untuk si bawang putihnya, ini aku kupasin juga. Tapi di sini aku nggak kupas semua ya teman-teman, karena aku tuh udah merasa kayak capek gitu. Ini tuh aku kupas sekitar 2 bonggol aja, dan sisanya nanti aku bakalan kupas kalau misalkan aku ada waktu luang ya. Jadi nanti sisanya itu aku simpan di suhu ruang aja. Karena kalau bawang putih itu kan lebih awet disimpan di suhu ruang ya teman-teman, ketimbang di kulkas kayak gitu. Karena di kulkas itu kan rentan apa ya, rentan lembab gitu, rentan berakar. Cuma aku akalin kalau misalkan untuk ngupas bawang putihnya itu aku alasin ya pakai tisu, terus nanti di atasnya juga aku tutup lagi pakai tisu. Dan biasanya untuk stok bawang putih yang udah kupasan di kulkas itu aku nggak sampai berakar ya teman-teman, karena aku tuh kalau misalkan masak selalu pakai bawang merah, bawang putih, jadi untuk perbawangan tuh nggak pernah nyampe stok yang lama kayak gitu ya teman-teman. Pasti cepet habisnya. Kalau misalkan pokoknya paling lama itu seminggu ya, seminggu tuh udah ganti lagi, ganti stok kayak gitu. Nah oke, ini udah selesai. Tadi tuh aku masukin semua bahan-bahan makanannya ke dalam food container. Lanjut ini aku tutup ya teman-teman. Dan untuk protein hewani kayak ikan, terus ayam, ati ayam, ini tadi aku udah bersihin semua ya teman-teman. Cuma nggak aku record karena emang ngebersihin ikan itu akan agak lama ya. Dan ini aku percepat aja biar durasinya juga nggak terlalu lama. Dan ini untuk bakso juga sama, aku taruh di food container ya teman-teman. Nah ini untuk sawinya juga aku kayak giniin aja untuk penyimpanannya, nggak aku potong-potong.
Untuk belanjaan minggu ini aku tuh nggak terlalu banyak sayur ya teman-teman, ada cuma beberapa aja itu kayak sayur asem, sayur sop, terus juga ada apa tadi tuh sawi putih sama nangka muda ya teman-teman. Karena biasanya itu selain pakai sayur-sayur kayak gitu, aku tuh kadang suka bikin sayur santan kayak gitu loh teman-teman. Kayak nanti untuk si sayap ayamnya nanti rencananya itu aku mau bikin opor kayak gitu. Jadi untuk sayurnya itu emang segini aja. Insya Allah cukup ya teman-teman untuk 1 minggu ke depan. Kalau misalkan kurang biasanya itu aku selingin lauknya tuh pakai telur kayak gitu ya teman-teman. Karena kebetulan di rumah aku itu hampir semuanya tuh suka sama olahan telur. Jadi kalau untuk stok telur itu kadang 1 minggu itu nggak cukup 1 kilo aja ya teman-teman. Kadang tuh lebih. Jadi kalau misalkan diakumulasi itu sebulan bisa habis sekitar 4 kiloan telur ya teman-teman. Karena kebetulan juga telur itu jadi salah satu menu andalan buat anak-anak ya teman-teman. Oke, ini singkat cerita aku langsung aja naro-naro semua stok lauk, protein hewani dan juga baksonya itu ke dalam freezer ya teman-teman. Terus lanjut lagi ini untuk tahu, untuk semua-muanya ini bakal aku taruh di bagian bawah. Nah, ini aku atur-atur semua karena tadi tuh kulkasnya acak-acakan ya teman-teman. By the way, terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil di video yang aku share kali ini. Dan jika dirasa video aku ini bermanfaat, boleh banget ya teman-teman share di tab komunitasnya. Ini alhamdulillah udah semua ya teman-teman, aku tuh food prepnya tinggal masuk-masukin aja ke dalam kulkas, tinggal rapi-rapihin. Dan sebagai emak-emak kalau misalkan udah punya stok makanan kayak gini tuh hati rasanya tenang banget ya teman-teman. Tinggal kitanya nanti semangat buat masaknya. Nah, ini untuk si jeruknya ini nggak aku taruh di wadah ya teman-teman. Ini langsung aja aku taruh kayak gitu di bagian bawah. Sama untuk sayur asamnya juga aku langsung taruh kayak gitu aja, nggak aku taruh di wadah atau food container kayak gitu ya. Karena aku tuh kehabisan wadah. Oke, udah selesai semua. Nah, ini malah ketinggalan ikannya, belum sempet aku masukin. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video aku kali ini. Semoga video yang aku bagikan kali ini bisa memotivasi, bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur. Dan semoga aja teman-teman gak bosan-bosan ya nonton video aku. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.